إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفرك ونتوب إليه أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده اللهم صل وسلم على سيدنا محمد خاتم الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد فيا عباد الله أوصيكم ونفسي بتقوى الله فقد فاز المتقون وقال الله تعالى في كتابه الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر صدق الله العظيم. Al-Asr min ayat al-ula ila ayat al-thalisah, yang artinya demi masa sesungguhnya manusia itu benar-benar dalam keadaan kerugian kecuali orang-orang yang beriman dan mengerjakan amal-amal soleh dan nasihat menasihati supaya mentaati kebenaran dan nasihat menasihati supaya menetapi kesabaran. Al-Quran surah Al-Asr ayat 103 atau ayat surah yang ke-103 ayat 1 sampai yang ke-3. Sidang salat Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Pada masa ini marilah kita terus bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat yang diberikan kepada kita, sehingga tidak terasa hari ini adalah merupakan hari yang terakhir menurut kalender ukuran syamsiah atau masihah. Tetapi tidak berkurang rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan harapan semoga seluruh amalan kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala dan sentiasa kita termasuk hamba Allah yang bersyukur kepadanya. Salawat serta salam mari kita lafazkan pada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan mengucapkan Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad, serta salam kepada beliau, salamun alaika ya Rasulullah, salamun alaika ya Habiballah. Sidang salat Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, berpandu salah satu surah yang termaktub dalam Al-Quran di antara susunan surah 114 surah, maka patut terlebih dahulu menasihati diri sendiri dan mengajak kepada seluruh jemaah tentang perkara mensikapi pergantian waktu. Sebagai manusia yang hidup di muka bumi Allah Subhanahu wa taala, merasa bagi kita bahwasanya waktu terus mengalir begitu sahaja. Saat ini kita masih berada di akhir-akhir tahun 2021 Masehi, dan tidak beberapa saat lagi atau jam lagi 2021 akan meninggalkan kita dan kita akan memasuki tahun 2022 Masehi. Janganlah kita berposting atau menjadikan sesuatu yang kita tunggu-tunggu, tetapi bagaimana kita mengisi waktu yang ada di hadapan kita sekarang ini, dan bukan untuk menghayalkan waktu yang akan datang atau menyesali waktu yang telah berlalu. Sebab Allah SWT mengingatkan kepada kita dengan ingatan yang begitu banyaknya. Hal ini bisa kita renungkan susunan-susunan ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala. Kalau di waktu subuh disebut dengan was-subhi, yaitu demi waktu subuh. Menjelang zuhur ada waktu disebut dengan wad-duha yang sering kita lebuskan dengan wad-duha wal laili idza saja. Kemudian sebelum waktu malam, yaitu akan dilayani waktu zuhur yang kita sebut dengan wad-duhri. Dan begitu juga sebelum waktu terbenamnya matahari, kita akan masuk suatu waktu yang disebut dengan al-asr, yang kita dalam Al-Quran tadi kita lafazkan wal asri. Dan tak kalah hebatnya, di waktu malam Allah sendiri pun mengatakan wal laili idza yaghsha. Susunan ayat-ayat ini menguatkan kepada kita pentingnya sebagai manusia yang orang-orang yang beriman
untuk memperhatikan perjalanan-perjalanan waktu dan apa yang bisa dilakukannya sebagai orang yang beriman untuk melakukan amal-amal soleh selama ia hidup di muka bumi Allah Subhanahu wa ta'ala. Ayat ini menegaskan kepada kita bahwasanya tidak akan rugi manusia itu jika ia mengisi waktunya yang penuh dengan bermanfaat. Arti kata yang bisa bermanfaat untuk dirinya sendiri, dalam keluarganya pula, serta bermanfaat untuk orang lain. Bermanfaat untuk orang lain diperkuatkan, yaitu khairun nasi man anfa'uhum khuluqa. Di antara sebaik-baik manusia adalah yang bermanfaat untuk orang lain. Hal ini tak lain dan tak bukan tak lepas daripada masa atau waktu ketika ia berada, yang itu adalah milik ia atau milik pada saat ia melakukan suatu perkara, khususnya perkara hubungan hablum minallah dan hablum minan nas, hubungan dirinya kepada Allah Subhanahu wa taala dan hubungan dirinya kepada manusia sebagai makhluk di muka bumi Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita renungkan dari surah Al-Asr ini, ada 3 faktor supaya manusia tidak rugi dalam kehidupan di muka bumi ini, tanda kutip keberuntungan baginya. Yang pertama, iman dan amal soleh. Sebenarnya 2 hal yang menjadi suatu kesatuan yang saling terkait. Arti kata iman tanpa amal soleh menjadi suatu kehidupan sangat rugi sekali. Dan juga orang yang melakukan amal soleh tanpa iman akhirnya sia-sia belaka. Dengan arti kata, kalau ia melakukan suatu nilai-nilai keimanan saja, tidak melakukan amal, hanya kepercayaan, tetapi kepercayaan tanpa dibuktikan dengan perbuatan-perbuatan, maka sia-sia belaka. Imam Al-Ghazali memperkuatkan tentang kalimat ini, bahwasanya orang-orang yang sentiasa hanya sibuk dengan nilai keimanan, tapi tubuh badannya sehat, akal pikirannya mampu kita kiri ma'azkarafiyah, apa yang ia ingat dengan kuasa Allah SWT, sedangkan tubuh badannya sehat sehingga ia mampu untuk berbuat, tetapi ia tidak melakukan sedikitpun amal soleh, maka orang ini termasuk orang-orang yang merugi. Dan sebaliknya, mereka melakukan amal-amal soleh tanpa didasari dengan keimanan. Hal ini sangat bertentangan, sebab iman lawan katanya adalah kekafiran. Arti kata melakukan tanpa didasari dengan man rabbuka, siapa Tuhan kamu, wa ma khalaqas samawati wal ard, siapa yang menciptakan seluruh makhluk-makhluk yang ada di langit dan apa-apa yang ada di muka bumi Allah dengan seisinya. Maka kekufuran akan terjadi, sehingga dengan tidak didasari rugilah ia kalau iman tanpa didasari dengan amal soleh. Sebaliknya, amal soleh tanpa didasari dengan nilai keimanan. Yang kedua, di antara faktor manusia yang beruntung adalah saling mengingatkan dengan kebenaran. Al-haqqu bil haqqi wal batil bil batil. Kebenaran mesti dikatakan ungkapkan dengan kata yang benar. Sebaliknya kebatilan atau kemurkaan atau kesesatan mesti diungkapkan dengan kesesatan atau kesalah dengan tanpa takut, semata-mata kembali kepada jalan yang benar di sisi Allah Subhanahu wa taala. Apakah kita lupa? Di dalam ayat-ayat Allah sering kita mengungkapkan, khususnya dalam salat kita 5 waktu, yang merupakan salah satu rukun daripada rukun salat ini, yaitu membaca Al-Fatihah. Di dalamnya terdapat ihdinas siratal mustaqim, tunjukkanlah kami ke jalan yang lurus. Ini adalah merupakan hak yang perlu kita kembalikan. Tak akan mungkin kita kesesatan yang berlaku, tidak akan mungkin terus hidup begini saja tanpa ada hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Dengan arti kata, yang hak harus kita jalankan, yang batil harus kita segera tinggalkan. Seperti mana kita ketahui proses perkembangan manusia di muka bumi Allah Subhanahu wa taala tidak begitu secepatnya yang bisa ditimbang akal yang kita inginkan dengan hawa nafsu. Mempunyai proses. Ada masa proses manusia ingin mengetahuinya, bahkan ia ingin lebih mendalaminya. Seseorang yang belajar, mungkin ia baru hanya mengenal sahaja. Kemudian tingkat berikutnya ia ingin mencoba menyatukan apa ia kenal dengan kenalan yang lainnya. Kemudian perkembangan selanjutnya ingin ia mengevaluasi apa yang ia tahu. Dan seterusnya ia ingin kembangkan. Dan akan nampaklah mana yang layak ia bisa kembangkan dan mana yang tidak atau tidak mesti harus ia tinggalkan untuk
kepentingan kemaslahatan bersama. Sama seperti manusia. Manusia yang terus berkembang, yang terus bertambah umurnya, tentulah menginginkan kebaikan-kebaikan. Mungkin pada saat itu ia belum sadar apa nilai kebaikan, tetapi tidak akan mungkin ia begitu-begitu saja. Maka ia pun ingin bermanfaat untuk dirinya, dan tak akan mungkin dicampakkan dirinya dengan sekian tahun ia hidup di muka bumi ini, sehingga akhir hayatnya dalam keadaan su'ul khatimah. Na'udzubillahi min zalik. Maka kebenaran ini diperlukan dengan adanya ilmu pengetahuan dan diperkuatkan dengan nilai keimanan serta nilai-nilai akhlak-akhlak yang mulia. Alangkah ruginya manusia yang berkembang ilmu tapi akhlak pun tidak ada. Kalaulah akhlak sudah tidak ada, apakah mungkin kita dikatakan oleh firman Allah Subhanahu wa taala, laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim tsumma radadnahu asfala safilin. Sungguh aku telah ciptakan manusia itu dengan sebaik-baik ciptaannya. Kemudian Allah campakkan dia. Tsumma radadna, aku hina dia, aku kembalikan ia sehina-hinanya, kecuali orang-orang yang beriman dan orang-orang yang melakukan amal-amal soleh. Dengan arti kata, dengan dasar inilah perlu yang hak dipertekankan, kebenaran harus disampaikan. Anak yang tak solat harus diingatkan bahwa solat itu adalah merupakan perintah Allah. Anak yang belum berbakti kepada kedua orang tua diingatkan sebelum penyesalan yang akan berlaku. Apa guna air mata mengalir kalau sudah penyesalan baru diingat? Tapi biarlah air mata yang mengalir sekarang ini sebelum penyesalan yang akan tiba suatu hari nanti. Sidang salat Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Dan yang ketiga, yaitu saling mengingatkan akan hal nilai-nilai kesabaran. Sebab kesabaran adalah merupakan satu daripada keberuntungan yang perlu didasari sebagai orang-orang yang beriman. Banyak orang rugi dalam menilaikan suatu ibadah ini. Mereka tidak sabar untuk menyampaikan kebenaran. Mereka tidak sabar dalam memahami dan bagaimana untuk menyampaikan serta mendapat suatu natijah, nilai-nilai yang positif demi untuk tujuan yang ia inginkan selamat di dunia dan akhirat. Memang dunia ini perlu dengan cobaan dan perlu kita letih dalam hidup di dunia ini dan perlu merasa kecapean, letih dalam kehidupan dunia. Tetapi itulah dunia ini. Maka kalau tidak siap untuk mencoba atau menjalankan kehidupan dunia, lebih baik mati saja. Karena jelas dunia mata, dunia ini hanya senang-senang belaka saja. Tetapi kesenangan itu bisa menjerumuskan kita semuanya dalam kesesatan, bahkan menjadi manusia yang rugi, seperti mana yang diperkuatkan dalam surah At-Tin yang kita lafazkan tadi. Sidang salat Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Oleh sebab itu, tidak ada kerugian-kerugian kepada manusia khususnya orang-orang yang beriman jika mereka dapat melakukan tiga perkara tadi, yaitu iman yang diperkuatkan dengan amal-amal soleh. Yang kedua, sentiasa menjalankan nilai-nilai kebenaran, saling nasihat menasihati dalam kebenaran serta sabar dalam menjalankan kebenaran. Dan yang terakhir, mudah-mudahan dengan untuk mendapat prestasi yang terbaik sebagai manusia, walaupun waktu terus berjalan, tetap kesabaran harus menjadi tiang dalam menjalankan kehidupan kita di muka bumi Allah Subhanahu wa taala. Fa'tabiru ya ulil absar la'allakum tuflihun. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq. Alhamdulillahilladzi anzala ala 'abdihi al-kitaba wa lam yaj'al lahu 'iwaja qayyiman liyundhira ba'san shadidan min ladunhu wa yubashshiral mu'minin alladhina ya'maluna as-salihat anna lahum ajran hasana. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dahu. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du fa ya ibadallah, ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabiy. Ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim
وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم رب اجعل هذا بلدا آمنا وارزق أهله من الثمرات من آمن منهم بالله واليوم الآخر. اللهم أصل لنا دين الذي هو عصمة أمرنا، وأصل لنا دنيانا التي فيها معاشنا، وأصل لنا آخرة التي فيها معادنا، واجعل الحياة زيادة لنا في كل الخير، واجعل الموت راحة لنا من كل الشر. اللهم إنا نسألك موجبات رحمته وعزائم مغفرته والسلامة من كل الإثم والغنيمة من كل البر والفوز بالجنة والنجاة من النار. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. فاذكروا الله الذي يذكركم واسألوا من فضله يؤتكم ولذكر الله أكبر والله يعلم أنتم لا تعلمون. أقيموا الصلاة.